Bismillahirrahmanirrahim. This is the highlight of this video. Inilah cuplikannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya sampaikan sebuah cerita tentang bagaimana bersedekah di tanah suci, tetapi kemudian balasannya dapat rezeki di tanah air. Kisah ini dialami sebut saja Pak Tarno. Beliau usai sholat subuh duduk-duduk melihat keindahan masjid. Tiba-tiba datang seseorang dengan bahasa Inggris. Orang India itu menyapa Pak Tarno bahwa uangnya yang dikoper. Orang itu meminta bantuan pinjam uang. Dengan Pak Tarno memberinya 500 real. Jadi Pak Tarno kemudian mengeluarkan uang 500 real. Setelah itu Pak Tarno ingat bahwa ia telah bisa memberi uang kepada seseorang tanpa terlebih dahulu memberitahu istrinya. Sedangkan pada saat itu istrinya sedang berada di Raudhah. Lama juga ia berpikir tentang kejadian itu sampai pulang ke tanah air. Pak Tarno tidak pernah bertemu lagi dengan orang itu. Pada suatu hari datang seseorang ke rumahnya di Bandung. Kata orang itu, ini uang dari si A. Siapa si A? Tanya Pak Tarno heran. Bapak tidak akan tahu nama dia, jawab orang itu, merahasiakan dari siapa sebenarnya uang itu. Dalam rangka apa? Pak Tarno bertanya lagi dengan penuh penasaran. Bukan dalam rangka apa-apa, Pak, jawabnya pendek. Ketika amplop itu dibuka, ternyata betul berisi uang yang banyaknya lebih besar dari apa yang telah ia berikan pada waktu di tanah suci. Allahu Akbar. Ternyata Allah Maha Pembalas dan tidak akan pernah lupa akan kebaikan hambanya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke
tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa hadir di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif,
masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah. Itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.